Coba bayangin, kita lagi ujian matematika nih. Soal di depan mata, hitung integral. Tapi dalam waktu yang sama, perut kita juga ngasih pertanyaan. Coba hitung kapan terakhir kali makan. Banyak sekali anak Indonesia hingga saat ini yang belajar sambil berperang dengan rasa lapar. Dan itu bukan salah mereka, itu masalah pemerataan kesejahteraan. Soal ini pemerintah sadar. Lalu pemerintah akhirnya bilang, udah sini, kita kasih makan gratis dan bergizi. Karena gizi itu pondasi masa depan. Anak yang gizinya baik, jadi lebih sehat, lebih fokus belajar, dan lebih siap jadi SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045. Tapi ketika program ini jalan, ada yang nggak beres. Ribuan anak malah keracunan. Masyarakat bingung soal transparansi. Berbagai rancangan keren tentang meningkatkan ekonomi lokal tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan muncul pertanyaan, program bagus tapi kok pelaksanaannya masih berantakan? Ini bukan buat nyinyir ya, bukan buat nyinyir. Kali ini kita akan bahas program makan bergizi gratis atau MBG. Apa tujuan mulianya, masalahnya di lapangan, perbandingannya dengan negara maju, dan paling penting, apa yang harus diperbaiki biar MBG ini benar-benar berhasil. Tonton terus sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Target utama MBG ini adalah anak SD dan SMP di seluruh Indonesia. Kenapa mereka? Ya, karena usia segitu, perkembangan otak lagi ngegas kayak motor baru servis. Dan data Kemenkes mengatakan, stunting masih lebih dari 20% di penduduk Indonesia. Lalu remaja putri, banyak yang anemia. Anemia ini dapat disebabkan oleh menstruasi, pola makan yang kurang zat besi, dan juga memang secara hormonal, mereka mengalami pertumbuhan yang pesat. Akibatnya bisa berupa masalah kesehatan fisik, seperti mudah lelah, pusing, wajah pucat, hingga gangguan kognitif dan konsekuensi jangka panjangnya yang lebih serius pada kehamilan di masa depan. Lalu katanya juga anak bolos karena lapar. Ini mesti dikaji ulang deh. Kalau doyan bolos sih biasanya ya bergantung anaknya lah. Kalau rajin mah rajin aja, mau lapar kayak mau kenyang. Ya oke lah, tapi kalau terus hilang konsentrasi, mungkin banget karena lapar. Coba aja deh belajar matematika, seperti yang saya bilang, integral. Tapi perut bunyi, kriuk, bubar semuanya. Nah, selain itu sasaran lain adalah ibu hamil, yang juga termasuk target dari program. Kalau ibunya anemia, bayinya bisa ikut kurang gizi. Jadi ini bukan cuma soal bocil hari ini, tapi generasi masa depan. Kalau untuk anak-anak, intinya pemerintah ingin semua anak merasa setara di meja makan sekolah. Tidak ada yang minder karena bekal cuman nasi kecap. Dan tidak ada yang pamer nugget bentuk dinosaurus. Itu boleh juga sih. Apa sih MBG itu sebetulnya? Makan bergizi gratis adalah program pemberian makan bergizi gratis dan setiap hari di sekolah. Gratis itu kata yang semua orang suka. Bergizi, ini dia, kata yang bikin program ini jadi mahal. Komposisi standar menu biasanya mencakup karbohidrat, protein hewani, jadi bukan hanya tempe tahu tiap hari, lalu sayur dan buah, susu atau pendamping lainnya. Jadi pemerintah ingin menu itu bervariasi, sesuai budaya daerah, mengandalkan produk lokal. Artinya, anak Aceh bisa makan kari ayam. Anak Papua bisa dapat ikan segar. Anak yang tinggal di Jawa dapat makanan lokal. Jadi bukan makanan yang Jakarta sentris atau metropolitan sentris. Keren kan? Tapi ya semua itu tergantung ketersediaan dan anggaran. Anggaran satu piring MBG adalah Rp10.000 per porsi untuk sebagian besar wilayah di Indonesia. Anggaran yang Rp10.000 ini gimana caranya bisa memenuhi komposisi standar tadi? Belum kalau ada yang bocor. Anggaran ini tapi juga disesuaikan dengan daerah yang indeks harga bahan yang tinggi, seperti Papua, di mana biaya per porsi bisa mencapai Rp60.000.
karena harga bahan baku yang jauh lebih mahal. Lalu berapa anggaran besar program MBG ini? Di tahun 2025 adalah sebesar 71 triliun. Hingga akhir Oktober 2025, serapan anggarannya mencapai sekitar 35,6 triliun. Serapan anggaran ini masih di bawah 50%. Ini juga yang dicermati oleh Menteri Keuangan Purbaya. Ayo Pak Menteri, genjot terus. MBG ini sebetulnya lagi-lagi bukan sekedar bagi-bagi makanan. Ini sebetulnya adalah sebuah strategi untuk menghapus kelaparan, menekan stunting, menaikkan kualitas pendidikan, sekaligus memutar roda ekonomi UMKM pangan lokal. Makan siang gratis, efek dominonya luar biasa. Kalau berhasil tentu saja. Program ini mulai uji coba dan ditargetkan expand besar mulai tahun 2025. Tapi gini ya, ini bukan proyek pasang kanopi rumah. Ini logistik makanan berskala nasional. Pemerintah memang memilih sistem bertahap biar nggak chaos. Jadi dimulai dari daerah yang paling butuh dulu, seperti daerah 3T, daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Tujuannya supaya dampaknya bisa langsung terasa. Tapi rupanya apa yang sudah direncanakan mendapat kritik dari masyarakat, termasuk para pengamat. Pemerintah terkesan buru-buru, sehingga banyak hal penting yang terlewatkan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan. Tentunya evaluasi demi evaluasi harus dilakukan secara lebih ketat. Jangan nunggu tiap semester lah, langsung aja terus, tiap bulan mungkin. Jadi kalau ada yang gagal, bisa langsung ditanganin. Yang penting, pelan tapi pasti dan tepat sasaran. Nah, sekarang kita bicara soal kenyataan di lapangan. Yang tadi kan idealnya. Nah, ini bagian yang sering bikin kita geleng-geleng. Banyak kasus keracunan makanan muncul dalam program yang dikelola daerah. Penyebabnya, makanan tidak segar, dapur tidak higienis, hingga proses distribusi terlalu lama di cuaca yang panas. Jumlah siswa terdampak keracunan setelah mengkonsumsi MBG lebih dari 5.000. Jangan lihat dari persentasenya ya. Kalau dilihat dari persentase dibandingkan dengan yang menerima MBG secara keseluruhan, memang sangat kecil. Tapi ini masalah kesehatan dan bahkan nyawa. Satu orang pun tidak layak jadi korban. Lalu persoalan berikutnya adalah kualitas gizi yang dijanjikan. Banyak yang menyoroti menu yang disajikan jauh dari gizi yang baik. Pakar gizi mengkritisi varian menu yang mestinya bisa lebih kreatif tanpa terbawa dengan selera Jakarta. Urusan keracunan ini juga menimpa ibu-ibu hamil. Di beberapa daerah, korban mulai berjatuhan. Ini sangat bahaya tentunya. Pokoknya jangan sampai deh anak sekolah mengkonsumsi kejutan yang bukan makanan. Berangkat sehat, pulang naik ambulans. Itu bukan targetnya. Lalu kemudian UMKM yang rencananya mau diberdayakan, kenyataannya ada daerah yang tetap pakai vendor besar. UMKM lokal cuma jadi penonton. Masalah lain ada potensi markup harga dan penggunaan bahan murahan. Lalu juga kontrol kualitas yang masih banyak sekali celahnya. Cobalah, ada baiknya kita nengok negara lain. Program makan gratis ini sudah banyak yang menerapkan. Mulai dari Jepang, Korea, Finlandia, Swiss, bahkan juga Brasil. Di beberapa negara maju mereka punya kontrol yang ketat. Mulai dari nutrisi, kebersihan, sampai dengan gizi yang dicatat per anak. Untuk masalah dapur, makanan dimasak di dalam sekolah. Ya tentu saja lagi-lagi dengan kontrol yang sangat ketat. Jadi bukan kiriman jauh yang bisa bikin sayur layu sebelum berkembang. Kita harus belajar dengan cepat dan banyak belajar dari negara-negara yang sudah menerapkan makan bergizi gratis ini lebih dahulu. Satu lagi. Harus ada sanksi yang tegas untuk vendor yang bermasalah. Bukan sekedar menghentikan kontrak atau memutus kontrak, tapi bisa dibawa ke ranah hukum pidana untuk mendapatkan efek jerah. Ada beberapa poin penting untuk memperbaiki ini. 1. Pemerintah harus buat standar operasional yang ketat. Yang kedua,
Keterlibatan ahli gizi bukan cuma sebagai pedagang yang bisa masak. 3. Audit berkala supaya tidak ada korupsi di balik sambal. 4. Sekolah wajib punya alat cek keamanan makanan. Dan pemerintah harus bisa menyediakan anggaran khusus untuk ini. 5. UMKM lokal harus benar-benar diberdayakan seperti yang dicita-citakan. 6. Pengawasan harus transparan dan berbasis teknologi. Misalnya, aplikasi laporan real time dari orang tua. Yang ketujuh, perlu pelatihan untuk penyelenggara ini ya. Higienitas dapur supaya standar nasional sama di mana-mana. Dan yang paling penting, jangan sampai pejabatnya ikut-ikutan makan bagian anak sekolah. Ngerti kan maksudnya ya? Kalau program ini berhasil, bukan cuma anak yang senang, rakyat juga makin percaya bahwa memang negara bisa kerja bener. Makan bergizi gratis adalah harapan besar, bukan sekedar nasi, sayur, dan lauk, tapi bahan bakar masa depan bangsa. Program ini bisa jadi kebijakan paling berpengaruh di generasi kita kalau dikawal bareng-bareng. Jadi kalau Anda peduli, share video ini, suarakan pendapat, dan kita sama-sama pastikan anak Indonesia nggak belajar dalam keadaan lapar lagi. Perut kenyang, masa depan terang. Asik!